공항에서 같이 있던 이 여자. 그래, 걔 내 애인이다. 뭐 어쩔래. 그런 상황이면 더더욱 못 헤어지는 걸로 할게요. 지금 우리 형 애인 아니잖아. Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Wedding Impossible. Tanpa berlama lagi, Wedding Impossible episode 1, mari kita review. Sebuah pernikahan sedang digelar. Seorang teman wanita mempersembahkan sebuah lagu romantis untuk kedua mempelai. Namun ternyata wanita itu hanyalah dibayar oleh mempelai wanita sebagai sahabat palsunya. Dan wanita itu bernama Na Ajong. Sedangkan di dalam ruangan, ayah dari mempelai pria terus memarahi teman dari anaknya itu. Pokoknya ia tak akan mau menjual tanahnya. Namun sang anak marah, bahkan mengancam tak akan menemui ayahnya lagi. Hingga terpaksa sang ayah menjual tanahnya kepada temannya itu. Pria cerdik itu bernama Lee Ji-han. Karena terlalu kesenangan mendapatkan surat persetujuan jual beli, akhirnya Ji-han bertubrukan dengan Na Ajong. Kertas keduanya pun bercampuran dan terjadi sedikit cekcok di antara keduanya. Seorang pria bernama Lee Do-han berada di pesawat menuju Korea. Tampaknya ia adalah seorang kaum pelangi. Dan di dalam pesawat ia bertemu dengan kenalannya yang bernama Yoon Chae-won, seorang janda anak konglomerat. Dalam perbincangan itu dikatakan jika keduanya akan dijodohkan. Dan sekarang mereka juga sedang dimata-matai yang dikirim oleh adik Do-han, yaitu Lee Ji-han. Ji-han bekerja di perusahaan LG Group. Berkat kerja kerasnya mendapatkan surat persetujuan jual beli, rapat kali ini pun berjalan lancar. Ji-han nampaknya selalu dijadikan budak oleh ketua timnya. Namun ternyata identitas asli Ji-han adalah cucu dari pemilik LG Group. Ketua tim hanyalah sekretarisnya saja. Do-han dijemput Na Ajong di bandara. Ternyata keduanya sudah bersahabat 15 tahun lamanya. Sang mata-mata pun mengirim foto kebersamaan keduanya. Do-han begitu bangga karena kini melihat Ajong sudah sukses. Namun ternyata profesi dari Ajong adalah seorang skuter, selebriti kurang terkenal. Ia harus sampai memohon untuk diberi sebuah peran figuran. Namun begitu, Ajong banyak belajar berbagai keahlian untuk mendukung karir aktingnya itu. Dan mobil beserta tas yang dipakai Ajong ternyata adalah milik teman-temannya. Ajong membohongi Do-han agar terlihat sebagai seorang yang sudah sukses. Hal itu ia lakukan karena dulu ada sebuah insiden yang membuat Ajong harus berurusan dengan polisi. Karena menghajar beberapa pria yang telah membohonginya untuk bermain film indie. Tapi kenyataannya itu adalah produksi film tak senonoh. Do-han sekarang sudah dikenal berkat karyanya di New York, sedang dirinya masih jalan di tempat. Ajong hanya tak ingin Do-han khawatir mengenai dirinya. Toh, Do-han hanya sebulan tinggal di Korea. Keluarga LG Group berkumpul. Kakek sudah mengubah isi surat wasiatnya. Dan kakek akan memberikan hak manajemen pada Do-ha, asal menikahi Yoon Chae-won dari Taeyang Group. Hal ini tentu mendapat pertentangan dari cucu-cucu yang lain. Kakek pun frustasi karena tak ada yang normal di keluarga ini kecuali Do-han dan Ji-han. Namun Do-han tampaknya tak tertarik dengan dunia seperti itu. Dengan tegas Do-han menolak untuk menikahi Chae-won. Ji-han tak habis pikir dengan kakaknya. Ia bekerja keras, memulai karirnya dari bawah, tak seperti cucu yang lainnya yang memanfaatkan koneksi. Ia kerja begitu keras agar kakaknya itu menjadi penerus kakek, tapi Do-han tetap kekeh menolak. Apa jangan-jangan kakaknya itu sudah mempunyai pacar? Sambil memperlihatkan foto di bandara. Hingga Do-han pun tak bisa mengelak. Mau tak mau, Do-han akhirnya mengakui jika wanita di foto itu adalah kekasihnya. Pokoknya Ji-han akan mengurus semuanya. Ji-han tak akan membiarkan Do-han membuang berkah yang begitu besar seperti Chae-won. Di galerinya, Do-han mengingat masa sekolah dulu. Ajong rela berkelahi dengan beberapa teman sekelas karena membela Do-han yang digosipkan adalah seorang kaum pelangi. Ajong juga mengaku pada seisi kelas jika ia dan Do-han berpacaran. Dan begitulah akhirnya keduanya menjadi sahabat baik hingga kini. Ji-han lalu mendatangi Ajong. Ajong yang kebingungan menelpon Do-han. Kenapa kini ia menjadi pacar Do-han? Do-han pun meminta Ajong untuk membuat alasan dan menyuruh Ji-han untuk pergi. Ji-han tak percaya wanita di hadapannya adalah pacar Do-han. Ji-han menjelaskan jika Do-han sudah mempunyai calon istri.
Bukannya sedih, tapi Ajong malah takjub. Dan akhirnya Ajong memutuskan tak akan putus dari Dohan. Ajong juga memberi saran pada Jihan, jika di dalam drama biasanya untuk mencapai kesepakatan, Jihan akan membawakan segepok uang. Jihan sungguh tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan tiba-tiba saja Jihan teringat jika wanita yang bertabrakan dengannya kala itu adalah Na Ajong. Ajong dikerjai oleh sutradara dan si aktris peran utama, hingga adegan menaiki kuda harus diulang berkali-kali, dan akhirnya sang kuda mengamuk membuat Ajong terjatuh, pingsan, dan ia pun cedera. Segera dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah bekerja keras seperti itu, Ajong malah dipecat oleh kru film. Jihan ada di sana menyaksikan semua hal itu. Jihan menunggu Ajong siuman. Dan setelah diperban sana-sini, Ajong diperbolehkan pulang, namun ia memberi pesan untuk tak membahas mengenai kejadian ini pada Dohan. Esok harinya, Dohan Ajong bertemu, namun ada orang mencurigakan di sana. Ajong yang seperti seorang harimau begitu mudah menangkap pria itu, dan ternyata pria itu adalah suruhan dari saudara tiri yang lainnya. Mendengar hal itu, Ajong pun ngeri. Sebenarnya keluarga Dohan keluarga yang seperti apa? Dan ternyata selama ini meskipun berteman, keduanya tak pernah melewati batas untuk tahu keadaan keluarga masing-masing. Dan akhirnya Dohan akan menunjukkan seperti apa keluarganya. Jihan mendapat laporan dari ketua tim, mengatakan jika mustahil Ajong dan Dohan berpacaran, karena selama 5 tahun terakhir keduanya tak pernah sekalipun bertemu. Ajong begitu sibuk dengan berbagai syuting drama sebagai figuran, hingga akhirnya pertanyaan pun muncul. Kenapa kakaknya harus berbohong jika Ajong adalah kekasihnya? Ajong dan teman-teman skuternya berkumpul. Ajong sudah pasrah karena terlalu sering dipecat, namun akhirnya tangisan pecah dari ketiganya karena keberuntungan belum juga menghampiri mereka. Ajong mendapat telepon dari Jihan, katanya dokumen mereka telah tertukar. Tapi Ajong mengatakan nanti malam saja akan ia kembalikan. Toh mereka akan bertemu. Jihan kebingungan dengan perkataan Ajong. Dan acara pun tiba. Dohan marah karena kakek ternyata berbohong. Dikira hanya makan malam keluarga biasa. Nyatanya kakek malah membawa cewon dan akan mengumumkan jika Dohan adalah penerusnya. Dohan marah pada kakek. Ia bingung dengan sikap kakek selama ini. Ia dan Jihan diperlakukan seperti aib ibunya. Tapi kakek berkata jika kakek sudah memutuskan lebih baik membuat semua mengakui Dohan. Dan Dohan adalah aib ibunya, sedangkan Jihan adalah aib kakek. Ajong kebingungan ternyata ada banyak orang di sana. Dengan muka serius, Jihan mendatanginya dan memaparkan jika kini ia tahu Ajong bukanlah pacar kakaknya. Kenapa Ajong harus berbohong mengenai kesuksesan karirnya pada Dohan? Mata Ajong pun berkaca-kaca mendengar serentetan kalimat itu dan segera pergi ketika Dohan datang. Dua kakak beradik yang biasa akur kini bersih tegang. Dohan marah kenapa Jihan selalu ikut campur. Tak lama dua cucu lain datang dan memberikan bukti foto pacar Dohan sesungguhnya. Dohan pun pasrah, akhirnya mengakui jika benar itu adalah kekasihnya. Dohan tergesa-gesa menemui Ajong. Ajong meminta maaf karena sudah membohongi Dohan. Tiba-tiba, Dohan meminta Ajong untuk menaikkan kontrak dengannya selama 3 tahun dan ia akan membayar sebanyak 2 miliar won untuk mencari cucu menantu dari kakeknya. Dan di dalam gedung, kakek sedang berpidato dan akan mengenalkan cucu penerusnya. Begitu pintu terbuka, kakek dan orang-orang terkejut melihat Dohan yang tengah bersama dengan seorang wanita. Dan episode 1 pun berakhir di situ.